Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Komunikasi Manajemen Pentingnya Komunikasi dalam Organisasi. Saya Anggita sebagai moderator dan ada teman-teman saya Abel Belbina, Sarah Safitri, Dipa Pelisa, dan Emriski Olamuan dan Rika Rahmawati. Pengertian komunikasi manajemen adalah proses pertukaran informasi yang terstruktur antara pemimpin dan anggota organisasi, dan tujuannya adalah untuk membangun pemahaman yang jelas tentang visi, misi, dan tujuan organisasi, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang efektif. Tantangan dalam komunikasi manajemen. Yang pertama, ada hambatan bahasa, yaitu perbedaan budaya dan bahasa dapat menyebabkan misinterpretasi. Yang kedua, teknologi, yaitu tantangan dalam menggunakan alat komunikasi modern. Yang ketiga, keterbatasan waktu, yaitu kesibukan dapat menghambat komunikasi yang efektif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi meningkatkan komunikasi. Yang pertama, pelatihan komunikasi untuk karyawan. Yang kedua, menggunakan teknologi yang tepat. Dan yang ketiga, mendorong umpan balik menciptakan budaya terbuka untuk menerima kritik. Peran komunikasi dalam mencapai tujuan organisasi. Yang pertama yaitu koordinasi, memastikan semua departemen dan tim kerja menuju tujuan yang sama. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan, memfasilitasi pertukaran ide dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan. Dan terakhir yaitu pemecah masalah, membantu dalam identifikasi dan penyelesaian masalah terbuka. Selanjutnya yaitu dampak komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik, membuat informasi yang jelas dan akurat. Yang kedua yaitu inovasi dan kreativitas, yaitu ide-ide baru muncul dari diskusi terbuka. Yang ketiga yaitu meningkatkan morale karyawan, membuat karyawan merasa dihargai dan terlibat. Jenis-jenis komunikasi dalam manajemen. Komunikasi formal, lisan, rapat, presentasi, tertulis, laporan, memo, email, dokumen resmi. Komunikasi informal, interaksi yang terjadi di luar jalur resmi seperti percakapan santai antara karyawan yang dapat membangun dan memfasilitasi pertukaran ide. Komunikasi vertikal, dari atas ke bawah, informasi yang disampaikan dari manajemen kepada bawahan seperti instruksi. Dari bawah ke atas, umpan balik laporan atau saran dari karyawan kepada manajemen. Komunikasi horizontal, pertukaran informasi antara karyawan di tingkat yang sama yang berfungsi untuk koordinasi dan kolaborasi. Komunikasi satu arah, komunikasi di mana informasi disampaikan tanpa adanya umpan balik, seperti pengumuman resmi dari manajemen. Komunikasi dua arah, yaitu melibatkan dialog di mana kedua pihak dapat memberikan umpan balik, memungkinkan diskusi dan klarifikasi. Komunikasi internal, yaitu komunikasi yang terjadi dalam organisasi yang mencakup semua bentuk interaksi antara karyawan dan manajemen. Komunikasi eksternal, yaitu pertukaran informasi antara organisasi dan pihak luar, seperti pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Dan yang terakhir, komunikasi digital, yaitu menggunakan teknologi untuk berkomunikasi seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan kolaborasi online. Kesimpulannya adalah komunikasi yang efektif. Kunci keberhasilan dari komunikasi yang baik dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Kami akhiri presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.